Dalam pandangan para ilmuwan Muslim ahli sunnah, persoalan seorang Muslim ikut merayakan Natal bukanlah perkara toleransi sosial semata, melainkan persoalan akidah yang sangat prinsipil. Para ulama sejak generasi sahabat hingga masa kini sepakat bahwa agama dalam Islam bukan hanya urusan batin, tetapi juga mencakup pengakuan lisan dan praktik lahiriah. Perayaan keagamaan bukan sekadar budaya, melainkan simbol keyakinan. Natal, menurut ajaran Kristen, adalah peringatan kelahiran Isa yang diyakini sebagai anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Keyakinan ini secara tegas ditolak oleh Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah Maha Esa tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta Isa adalah hamba dan Rasul. Oleh karena itu, ketika seorang Muslim ikut merayakan Natal dengan niat apapun, maka ia dianggap telah menunjukkan persetujuan lahiriah terhadap keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa menyerupai perayaan agama lain termasuk bentuk loyalitas agama yang dilarang. Menurut beliau, perayaan adalah syiar agama dan syiar tidak bisa dipisahkan dari akidah. Al-Imam Ibnul Qayyim menegaskan bahwa mengucapkan selamat terhadap hari raya agama lain sama dengan mengakui simbol kesesatan mereka, walaupun pelakunya tidak meyakininya di dalam hati. Dalam pandangan ahli sunnah niat, baik tidak dapat membenarkan perbuatan yang secara lahir bertentangan dengan akidah. Prinsip Islam mengajarkan bahwa toleransi berarti berlaku adil dan berbuat baik tanpa ikut serta dalam ritual atau simbol keyakinan yang batil. Kelompok Muslim liberal sering mengajukan argumen bahwa perayaan Natal hanyalah tradisi budaya dan bentuk kasih sayang antar umat beragama. Bantahan para ulama ahli sunnah terhadap argumen ini sangat tegas. Mereka menjelaskan bahwa klaim budaya tidak menghapus fakta teologis. Natal sejak awal kemunculannya hingga hari ini adalah ritual keagamaan Kristen yang syarat dengan doktrin trinitas penebusan dosa dan ketuhanan Isa. Jika sekadar budaya, maka tidak akan ada misa doa atas nama Yesus atau simbol salib. Oleh karena itu, memisahkan Natal dari agama Kristen dianggap sebagai kekeliruan logika dan manipulasi makna. Dalam banyak fatwa, para ulama menekankan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi toleransi, tetapi toleransi tidak berarti mencampur adukan akidah. Rasulullah tidak pernah merayakan hari raya kaum Yahudi atau Nasrani, walaupun beliau hidup berdampingan dengan mereka. Beliau justru menegaskan bahwa setiap umat memiliki hari rayanya sendiri. Ini menunjukkan bahwa batas toleransi dalam Islam adalah tidak mengganggu keyakinan orang lain, namun juga tidak ikut mengamalkan keyakinan tersebut. Menariknya, dari sisi Kristen sendiri, terdapat respons yang jarang disadari oleh Muslim liberal. Banyak pemikir dan teolog Kristen memandang keikutsertaan Muslim dalam perayaan Natal sebagai sesuatu yang tidak jujur dan tidak konsisten. Dalam pandangan Kristen sejati, Natal adalah perayaan iman tentang inkarnasi Tuhan. Ketika seorang Muslim ikut merayakannya, namun menolak konsep ketuhanan Isa, maka hal itu dianggap sebagai kontradiksi. Beberapa pendeta dan pemikir Kristen menyatakan bahwa toleransi semacam ini justru merusak makna Natal itu sendiri karena menjadikannya sekadar acara sosial tanpa iman. Mereka merasa terganggu ketika Natal direduksi menjadi simbol pluralisme kosong yang menghilangkan inti keyakinan Kristen. Sebagian kalangan Kristen juga menilai bahwa toleransi berlebihan dari Muslim liberal adalah bentuk relativisme agama yang pada akhirnya merugikan semua pihak. Jika semua perayaan dianggap sama dan tidak bermakna teologis, maka agama kehilangan identitasnya. Dalam konteks ini, para ilmuwan Muslim ahli sunnah menegaskan bahwa sikap tegas dalam akidah justru lebih jujur dan saling menghormati dibanding toleransi palsu yang menutupi perbedaan mendasar. Adapun pandangan Yahudi terhadap Isa sangat berbeda lagi.
Dalam teologi Yahudi, Isa tidak diakui sebagai nabi, apalagi sebagai Mesias. Banyak literatur Yahudi klasik secara tegas menolak klaim kenabian dan ketuhanan Isa. Bahkan, sebagian tradisi Yahudi memandangnya sebagai tokoh yang menyesatkan. Oleh karena itu, Yahudi tidak memiliki kepentingan teologis dalam Natal dan menolak seluruh simbol yang berkaitan dengan Isa. Fakta ini menunjukkan bahwa klaim Muslim liberal tentang perayaan bersama lintas iman tidak memiliki dasar historis yang kuat, karena bahkan dua agama besar yang sering disatukan dalam istilah agama samawi memiliki perbedaan tajam terhadap Isa. Menurut ilmuwan Muslim, kondisi ini seharusnya menjadi pelajaran penting. Islam menempatkan Isa pada posisi yang sangat mulia sebagai nabi besar yang lahir secara ajaib dan membawa mukjizat atas izin Allah. Namun, Islam juga menjaga kemurnian tauhid dengan menolak pengkultusan Isa. Dengan posisi teologis yang jelas, ini Islam menghormati Isa lebih dari sekadar simbol toleransi, tetapi menempatkannya dalam kerangka wahyu yang benar. Oleh karena itu, ikut merayakan Natal yang syarat dengan doktrin ketuhanan Isa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap penghormatan Islam yang sejati kepada Isa. Para ulama ahli sunnah menutup pembahasan ini dengan menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk bersikap adil, berbuat baik, dan hidup damai dengan pemeluk agama lain. Namun, semua itu harus berjalan di atas kejujuran akidah. Toleransi bukanlah menyamakan yang benar dan yang batil, tetapi memberi ruang hidup tanpa mengorbankan prinsip iman. Dalam pandangan ini, sikap menolak perayaan Natal bukanlah bentuk kebencian, melainkan konsistensi iman. Justru, dengan menjaga batas yang jelas, setiap agama dapat saling menghormati tanpa merasa terganggu atau terancam oleh toleransi yang berlebihan dan kehilangan makna. Dalam kelanjutan pembahasan ini, para ilmuwan Muslim menyoroti dampak jangka panjang dari normalisasi sikap ikut serta dalam perayaan keagamaan lain. Mereka menjelaskan bahwa generasi muda Muslim yang dibesarkan dengan narasi semua perayaan agama boleh diikuti akan kehilangan kepekaan terhadap batas iman. Akidah tidak lagi dipahami sebagai keyakinan yang kokoh, melainkan sebagai identitas fleksibel yang bisa disesuaikan dengan situasi sosial. Menurut para ulama, kondisi ini jauh lebih berbahaya dibanding penolakan terbuka terhadap Islam, karena ia bekerja secara halus mengikis keyakinan dari dalam tanpa disadari. Dalam literatur ahli sunnah ditegaskan bahwa syariat Islam dibangun untuk menjaga agama sebagai tujuan utama. Setiap praktik yang melemahkan penjagaan ini, walaupun dibungkus dengan niat baik, harus ditolak. Mereka mencontohkan bagaimana umat terdahulu mengalami penyimpangan bukan karena permusuhan langsung terhadap wahyu, tetapi karena kompromi perlahan terhadap simbol dan kebiasaan asing. Awalnya, hanya ucapan selamat, kemudian hadir secara fisik, lalu ikut dalam suasana ritual, dan akhirnya batas keyakinan menjadi kabur. Sejarah agama-agama sebelumnya dijadikan cermin agar umat Islam tidak mengulang kesalahan yang sama. Para ilmuwan Muslim juga mengkritik penggunaan istilah kemanusiaan universal yang dilepaskan dari kerangka wahyu. Mereka menilai bahwa kasih sayang dan perdamaian dalam Islam tidak berdiri sendiri, tetapi terikat pada kebenaran tauhid. Ketika konsep kemanusiaan dilepaskan dari iman, maka ia berubah menjadi standar buatan manusia yang relatif dan mudah dipolitisasi. Dalam konteks ini, keikutsertaan Muslim dalam perayaan Natal sering dijadikan alat pencitraan, seolah Islam telah menerima seluruh fondasi teologi Kristen, padahal realitasnya tidak demikian. Hal ini dinilai tidak adil baik bagi Islam maupun Kristen. Dari sisi Kristen yang lebih kritis, muncul pula suara yang menyatakan bahwa keterlibatan Muslim dalam Natal justru menciptakan kebingungan publik. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang menolak salib, menolak penebusan dosa, dan menolak inkarnasi ilahi ikut merayakan momen yang seluruh maknanya bertumpu pada doktrin tersebut.
Sebagian pemikir Kristen melihat fenomena ini sebagai tekanan sosial agar agama tunduk pada agenda harmoni semu. Mereka khawatir Natal kehilangan kedalaman rohaninya dan berubah menjadi festival sosial yang kosong dari iman. Pandangan Yahudi kembali dijadikan perbandingan oleh ilmuwan Muslim. Mereka menilai bahwa konsistensi Yahudi dalam menolak simbol Isa, walaupun hidup berdampingan dengan umat Kristen selama berabad-abad, menunjukkan bahwa penolakan ritual agama lain tidak otomatis berarti permusuhan. Yahudi tetap menjalankan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dengan komunitas lain tanpa harus ikut merayakan hari raya teologis yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Fakta ini memperkuat argumen bahwa sikap tegas dalam iman justru merupakan praktik hidup berdampingan yang realistis dan jujur. Ilmuwan Muslim menegaskan bahwa Islam tidak membutuhkan pembenaran dari agama lain untuk menjadi damai. Perdamaian dalam Islam bersumber dari ketaatan kepada Allah dan kejelasan sikap terhadap kebenaran dan kesalahan. Mereka mengingatkan bahwa upaya menyenangkan semua pihak dengan mengorbankan prinsip iman pada akhirnya tidak akan memuaskan siapapun. Muslim yang ikut Natal tidak akan dianggap Kristen oleh umat Kristen dan akan dipandang bermasalah oleh umat Islam sendiri. Pada akhirnya, para ulama ahli sunnah mengajak umat Islam untuk kembali memahami toleransi dalam kerangka kenabian. Nabi mengajarkan hidup berdampingan, perdagangan kerjasama, dan perlindungan hak-hak non-muslim tanpa pernah meleburkan simbol iman. Inilah toleransi yang bermartabat dan kokoh. Dengan pendekatan ini, Islam tetap terbuka, namun tidak larut. Islam tetap ramah, namun tidak kehilangan jati diri. Sikap inilah yang menurut para ilmuwan Muslim paling adil bagi semua agama dan paling selamat bagi akidah umat Islam. Dalam lanjutan pemikiran ini, para ilmuwan Muslim menekankan aspek psikologis dan sosial yang sering luput dari pembahasan. Mereka menjelaskan bahwa ketika seorang Muslim ikut hadir dalam perayaan Natal, meskipun tanpa ritual ibadah, secara langsung tetap terjadi proses pembiasaan batin. Hati manusia, menurut para ulama, sangat dipengaruhi oleh suasana simbol cahaya, lagu doa, dan narasi kelahiran ilahi. Walaupun lisan tidak mengucapkan pengakuan iman, hati perlahan dilunakan untuk menerima sesuatu yang sebelumnya ditolak secara teologis. Inilah sebabnya syariat sangat berhati-hati terhadap hal-hal yang tampak sepele, namun berdampak dalam jangka panjang. Para ahli sunnah juga mengkritik argumen bahwa larangan ini akan menciptakan jarak sosial. Mereka menjelaskan bahwa kedekatan sosial tidak harus diwujudkan melalui partisipasi ritual. Islam mengenal banyak bentuk interaksi mulia seperti menjenguk orang sakit, membantu tetangga, memberi hadiah pada hari biasa, dan berlaku adil dalam muamalah. Semua ini cukup untuk membangun hubungan harmonis tanpa harus masuk ke wilayah sakral agama lain. Dengan demikian, klaim bahwa penolakan Natal akan memicu konflik dianggap tidak berdasar dan bertentangan dengan pengalaman sejarah Islam yang panjang. Dalam konteks wacana global, para ilmuwan Muslim melihat adanya tekanan budaya mayoritas yang membungkus dirinya dengan istilah toleransi. Mereka menilai bahwa seringkali toleransi hanya diminta dari satu pihak, sementara pihak lain tidak dituntut melakukan hal serupa. Muslim didorong untuk menghormati simbol agama lain hingga ikut merayakannya, namun ketika Muslim mempertahankan identitas ibadahnya, justru dicurigai atau distigmatisasi. Kondisi ini menurut para ulama bukan toleransi sejati, melainkan ketimpangan standar. Sebagian pemikir Kristen sendiri mengakui adanya keganjilan ini. Mereka menyadari bahwa ajaran Kristen tidak pernah meminta umatnya ikut merayakan hari besar agama lain demi harmoni. Sebaliknya, umat Kristen diajarkan setia pada iman mereka. Oleh karena itu, ketika Muslim diminta melakukan sesuatu yang bahkan tidak dituntut dari umat Kristen sendiri, hal itu dipandang sebagai tekanan ideologis modern, bukan ajaran agama. Kesadaran ini memperlihatkan bahwa
keteguhan iman justru bisa menjadi titik saling menghormati yang lebih tulus. Ilmuwan Muslim juga menggarisbawahi bahwa penolakan terhadap Natal tidak berarti penolakan terhadap Isa. Islam memiliki narasi kelahiran Isa yang suci dan penuh kemuliaan dalam Al-Quran. Kisah ini dibaca dan diyakini oleh umat Islam tanpa ritual tahunan yang diambil dari tradisi lain. Dengan cara ini, Islam memuliakan Isa melalui wahyu, bukan melalui perayaan yang bercampur keyakinan. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa penghormatan tidak selalu identik dengan perayaan. Ketika menyinggung sikap Yahudi, para ulama kembali menekankan pelajaran tentang ketegasan identitas. Yahudi tetap bertahan dengan keyakinan mereka selama ribuan tahun karena menjaga jarak dari simbol teologis agama lain. Walaupun pandangan Yahudi terhadap Isa sangat bertentangan dengan Islam, namun dari sisi metodologi menjaga iman, terdapat kesamaan dalam prinsip tidak mencampur adukan ritual. Ini dijadikan contoh bahwa keberlangsungan iman sangat bergantung pada konsistensi praktik lahiriah. Para ilmuwan Muslim menutup rangkaian argumen ini dengan pesan bahwa kemuliaan Islam terletak pada kejelasan. Agama ini tidak dibangun di atas kebingungan atau kompromi makna. Ketika seorang Muslim berkata tidak terhadap perayaan Natal, ia sebenarnya sedang berkata ya terhadap tauhid. Sikap ini tidak menghalangi hidup damai, tidak merusak hubungan sosial, dan tidak menutup pintu dialog. Justru dengan batas yang terang, setiap pihak mengetahui posisi masing-masing tanpa kepura-puraan. Inilah prinsip yang menurut para ulama harus dijaga agar umat Islam tetap kokoh di tengah arus relativisme agama yang semakin kuat. Dalam pengembangan argumen berikutnya, para ilmuwan Muslim menyoroti persoalan kejujuran intelektual dalam dialog lintas agama. Mereka menyatakan bahwa dialog yang sehat hanya dapat berlangsung apabila setiap pihak berbicara dari posisi keyakinannya masing-masing, tanpa topeng dan tanpa upaya menyamarkan perbedaan. Ketika seorang Muslim ikut merayakan Natal atas nama toleransi, maka yang terjadi bukan dialog, melainkan pengaburan identitas. Dialog sejati menurut ulama justru menuntut kejelasan sikap, sehingga perbedaan dipahami apa adanya, bukan disembunyikan di balik senyum seremonial. Para ahli sunnah juga membahas konsep ridha terhadap kekufuran yang disebutkan dalam Nash Al-Quran. Mereka menjelaskan bahwa ridha bukan hanya persoalan keyakinan batin, tetapi juga tercermin dalam ekspresi lahiriah. Ketika seseorang menampakkan kegembiraan terhadap simbol yang bertentangan dengan tauhid, maka secara sosial ia telah menunjukkan penerimaan. Walaupun ia mengklaim tidak meyakini, maknanya perbuatan lahir tetap memiliki konsekuensi moral dan agama. Dalam Islam, lahir dan batin saling berkaitan dan tidak boleh dipisahkan secara ekstrim. Dalam konteks masyarakat modern, para ilmuwan Muslim mengingatkan bahaya tekanan sosial yang dibungkus dengan narasi moderasi. Banyak Muslim merasa bersalah jika tidak ikut merayakan Natal, seolah penolakan adalah bentuk kebencian. Ulama menilai rasa bersalah ini bukan berasal dari ajaran Islam, melainkan dari konstruksi sosial yang memutarbalikkan makna toleransi. Mereka menegaskan bahwa menolak ikut ritual agama lain sambil tetap bersikap sopan dan adil bukanlah dosa sosial dan tidak bertentangan dengan akhlak Islam. Sebagian pemikir Kristen yang jujur secara teologis kembali dikutip dalam diskursus ini. Mereka menyatakan bahwa iman Kristen menuntut komitmen penuh kepada Yesus sebagai pusat keselamatan. Ketika Natal diperlakukan sebagai acara lintas iman tanpa pengakuan terhadap inti ajarannya, maka makna iman Kristen itu sendiri dirusak. Dalam pandangan ini, kehadiran Muslim dalam perayaan Natal bukanlah kemenangan toleransi, melainkan tanda bahwa agama telah direduksi menjadi simbol budaya tanpa kebenaran mutlak. Sikap ini justru mengganggu umat Kristen yang ingin menjaga kesakralan iman mereka. Ilmuwan Muslim kemudian mengaitkan persoalan ini dengan konsep wala dan bara yang sering disalahpahami. Mereka menjelaskan bahwa loyalitas dalam Islam
bukan berarti memusuhi manusia yang berbeda agama, tetapi menegaskan keberpihakan pada iman. Seorang Muslim diperintahkan berbuat baik kepada non-Muslim, namun hatinya tetap terikat pada tauhid. Ikut merayakan Natal dianggap mencederai keseimbangan ini karena ia memindahkan loyalitas simbolik ke wilayah yang bukan milik Islam. Dalam pembahasan mengenai Yahudi, para ulama menambahkan bahwa sikap penolakan terhadap Isa tidak membuat Yahudi kehilangan kemampuan hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka tetap berinteraksi dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik tanpa harus mengorbankan keyakinan teologis. Ini menunjukkan bahwa keberlangsungan masyarakat majemuk tidak mensyaratkan partisipasi dalam ritual lintas iman. Fakta ini memperlemah klaim bahwa keikutsertaan Muslim dalam Natal adalah syarat harmoni. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa Islam memiliki mekanisme sendiri dalam menunjukkan kasih sayang universal. Ajaran sedekah, keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap yang lemah adalah ekspresi nyata dari rahmat. Semua ini dapat dilakukan tanpa mengadopsi simbol agama lain. Dengan demikian, umat Islam tidak kekurangan cara untuk menunjukkan kemanusiaan, sehingga tidak perlu mencari legitimasi melalui perayaan Natal. Sebagai penutup lanjutan ini, para ulama mengingatkan bahwa kekuatan sebuah agama terletak pada kejelasan pesan dan konsistensi pengikutnya. Ketika umat Islam menjaga jarak dari ritual yang bertentangan dengan tauhid mereka, bukan sedang membangun tembok kebencian, melainkan menjaga amanah iman. Sikap ini membuka ruang saling menghormati yang lebih dewasa, karena setiap pihak tahu bahwa perbedaan bukan untuk disamarkan, tetapi untuk dipahami. Dengan fondasi inilah kehidupan bersama dapat berjalan tanpa kepalsuan dan tanpa kehilangan makna iman masing-masing.